Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Meli Rasmida dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Universitas Sriwijaya, dengan nomor induk mahasiswa 0804 1282 227036. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari kelompok 4 yang berjudul Plant Respiration from Cell to Ecosystem, yang dimana materi ini adalah merupakan dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, pada kelompok 4 ini beranggotakan 13 orang yang dimana itu ada Erwaini, Dini Aprilia, Yuli Maharani, Andea Yara Frisilia, Vivi Lawati, Sophie Marcella, Davina Alisa Putri, Jihan Afmira Prilia, Julia Dwi Lestari, Jalwa Nurul Afifah Simatupang, Yuliana Wijayanti, Hana Maulidiana, dan Meli Rasmida, yaitu saya sendiri. Oke, nah ini merupakan review jurnal yang udah kami ringkas, yang dimana pokok pembahasannya itu ada 3. Yang pertama itu kami akan membahas tentang identitas jurnal tersebut, kemudian tujuan, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, untuk identitas jurnal itu yang dimana untuk judulnya itu terdapat Plant Respiration from Cell to Ecosystem. Untuk penulisnya itu ada Hans Lambers and Miquel Ribas-Carbo. Tahun terbitnya itu September 2005, volume dan halamannya itu 18, 1 sampai 15. Untuk penerbitnya itu Springer. Nah, ini adalah ada tujuan dari jurnal tersebut, yang dimana jurnal ini membahas tentang pentingnya respirasi dalam tanaman yang merupakan proses vital untuk menghasilkan sebuah energi yang dimana diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Respirasi juga ini berperan dalam pengaturan metabolisme dan sebuah respon terhadap stres lingkungan. Nah, ini adalah kelebihan dari jurnal tersebut, yang dimana kedalaman analisisnya itu dalam jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang respirasi pada tanaman. Kemudian ada relevansi praktis, yang dimana penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pertanian dan pengelolaan tanaman. Yang kemudian ada referensi yang kuat, di mana penulis mengacu pada banyaknya penelitian dan literatur yang relevan, memberikan dasar yang kuat serta untuk argumen yang disajikan. Nah, untuk kekurangannya ini yang dimana keterbatasan dalam studi kasus. Meskipun jurnal ini mencakup banyak sekali aspek, ada beberapa contoh spesifik dari studi kasus mungkin dapat memperkaya pemahaman pembaca. Yang kemudian yang kedua itu ada keterbatasan dalam aplikasi praktis, yang dimana meskipun ada pembahasan tentang aplikasi praktis, lebih banyak detail tentang implementasi strategi di lapangan akan sangat bermanfaat sekali. Nah, ini adalah resume singkat, yang dimana pertama ada pendahuluan. Jurnal ini memberikan sebuah wawasan mendalam tentang prosesnya respirasi pada suatu tanaman, yang dimana merupakan aspek fundamental dalam fisiologi tanaman. Penulis Hans Lambers and Miquel Ribas-Carbo menggarisbawahi bahwa pentingnya respirasi dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap suatu lingkungan dengan latar belakang yang sangat kuat dalam penelitian tanaman. Penulis juga mensajikan informasi yang relevan dan terkini mengenai mekanisme respirasi. Nah, ini ada suatu proses respirasi, yang dimana di dalam jurnal ini tuh menjelaskan tentang 2 respirasi, yaitu aerob dan anaerob. Nah, respirasi aerob ini yang dimana lebih efisien untuk menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan respirasi anaerob. Dan juga penulis menjelaskan jalur metabolik yang terlibat, termasuknya glikolisis, siklus asam, sitrat, dan rantai transportasi elektron. Dan juga penjelasan ini disertai dengan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca tentang alurnya proses metabolisme.
Nah, ini ada regulasi transpirasi, yang dimana regulasi respirasi ini membahas secara komprehensif dengan penekanan pada faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi laju respirasi. Nah, adapun faktor internalnya seperti suhu, konsentrasi, substrat, dan status fisiologis tanaman dijelaskan dengan baik. Selain itu juga penulis ini membahas bagaimana sih kondisi lingkungan seperti ketersediaan oksigen dan kelembapan tanah dan juga dapat mempengaruhi proses respirasi tersebut. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas regulasi respirasi. Nah, kemudian ada peran respirasi dalam pertumbuhan yang dimana penulis ini menekankan suatu bahwa respirasi tidak hanya penting untuk produksi energi, tetapi juga berkontribusi pada prosesnya biosintesis dan transportasi nutrisi. Dan juga di dalam jurnal ini itu memberikan salah satu contoh konkret tentang bagaimana respirasi mendukung pertumbuhan tanaman termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, ini menunjukkan relevansi praktif dari penelitian ini dalam suatu konteks pertanian dan cara pengelolaan sumber daya tanaman. Adapun dampak stres lingkungannya, yang dimana merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari jurnal ini, yang dimana pembahasan tentang dampak stres lingkungan terhadap suatu respirasi. Penulis menjelaskan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan mengubah pola respirasi mereka sebagai suatu respon terhadap stres seperti kekeringan dan suhu ekstrim, dan juga memberikan wawasan penting tentang ketahanan tanaman dan berpotensi untuk meningkatkan suatu produktivitas dalam kondisi yang menantang. Kemudian ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang dimana penulis ini merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme yang mengatur respirasi dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik pertanian. Dan juga menunjukkan bahwa meskipun jurnal ini sudah komprehensif, terdapat masih ada ruang untuk eksplorasi dan inovasi di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapat dari jurnal ini yang dimana menyimpulkan bahwa suatu pemahaman yang lebih baik tentang regulasi proses respirasi bisa dapat membantu dalam suatu pengembangan strategi dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Penulis mendorong penelitian untuk lebih lanjut mengeksplorasi mekanisme molekuler yang mendasari regulasi ini, serta interaksi antara respirasi dan juga proses fisiologis lainnya. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai review jurnal dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, baik dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang engkau tuliskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.